Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi iki ku pasal suci fi bayani tamasuki ahli Jawi yang dalam mertelaake berpegang teguh penduduk Jawa bi madhabi ahli sunnah wal jamaah kelawan madhab ahli sunnah wal jamaah wa bayani ibtidai duhuril bid'ah lan mertelaake permulaane muncule bid'ah wanti syariha lan menyebari bid'ah fi ardi Jawa yang dalam tanah Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'ina lan menjelaskan pira-pira maceme wong kang ahli bid'ah fi hadza zamani ing dalam iki zaman. Qad kana teman-teman ono sapa muslimul aqtori pira-pira sapa muslimul aqtoril jawiyati pira-pira wong muslime wilayah Jawa iku fil azmani ing dalam pira-pira zaman asalifati kang terdahulu al khaliyati kang sepi muttafiqil ara'i kang cocok pendapat wal madhabi lan madhab wa mutahidil ma'khodi lan menyatunya perkara yang dialap wal masyrubi lan kecondongan fakuluhum mongko iku tetep saben-saben muslim fil fiqhi ing dalam bidang fikih alal madhabi ing atase madhab an-nafisi madhabil imam Muhammad ibn Idris ing atase madhab Imam Syafi'i fi usuluddin ing atas ing dalam bidang usuluddin ala madhabil imami Abi Hasan al-Asy'ari ing atase madhab Imam Abi Hasan al-Asy'ari wa fit tasawuf lan ing dalam bidang tasawuf ala madhab Imam al-Ghazali ing atase madhab Imam Ghazali wal imami Abi Hasan Asy-Syadzili lan Imam Abi Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhum saking kabeh ajmaina halis kabehane itu ma innahu nulis sak temene kelakuan hadatsa kang muncul fi ami alfin ing dalem tahun 1000 wa thalathimiatin lan 3000 wa thalathina lan 30 iku ahzabun pira-pira golongan mutanawwi'atun kang bermacam-macam wa araun lan pendapat mutadafi'atun kang bertentangan wa aqwalun lan pira-pira komentar ribatun kasir wa rijalun lan pira-pira tokoh mutajadibatun kang tarik menarik paminhum mongko iku setengah saking ahzab alama ing atase perkara alahi ing atase ma aslafuhum utawi pira-pira ulama salafe ahzab minat tamadhubi saking kemadhaban bil madhabi kelawan madhab salafiyuna wa tamasuki lan berpegang teguh bil kutubi kelawan pira-pira kitab al mu'tabarati kang wilang-wilang al mutadawilati kang menyebar wa mahabbati ahlil baiti lan mencintai ahlul bait atau keluarga Nabi wal auliya ilan pira-pira wali wa sholihin lan pira-pira wong kang saleh wa tabaruki lan ngalap barokah bihim kelawan ahzab ahyaan urip wa amwatan lan mati wa ziyaratil kuburi lan ziarah kubur wa talqinil mayit lan alkin mayit wa sedekah lan sedekah anu saking mayit wa tiqadi syafaati lan meyakini syafaah wa naf'id du'ai lan manfaat itu wa tawassuli lan tawassul wa ghairi dzalik lan liyane mengkono-mengkono kabeh wa minhum lan iku setengah saking azab firqatun utawi golongan yatabiuna kang menganut sapa firqah Ra'ya Muhammad Abduh wa Rasyid Ridho pendapate Muhammad Abduh wa Rasyid Ridho wa yakhuduna lan ngalap sapa firqah Muhammad ibn Abdul Wahhab bin min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab bin Najdi saking bid'ah Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi wa Ahmad ibn Taimiyah lan Ahmad ibn Taimiyah wa tilmidaihi lan murid lorone Ibnu Taimiyah rupane Ibnul Qayyim wa Abdul Hadi lan Abdul Hadi faharamu mongko ngaramake sapa firqah apa ma perkara ajama kang sepakat sapa al muslimuna pira-pira Islam ala nadbihi ing atase kesunahane ma wa huwa utawi perkara apa asafaru lelungan li ziarati kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ziarah kubur maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khalafu lan nulayani
sapa firqah hum ing ulama fima ing dalam perkara dukira den tutur wa ghairihi lan liyane perkara. Qala dawu sapa Ibnu Taimiyah fi fatwaihi ing dalam fatwane Ibnu Taimiyah ida safarolan ing dalam nalikane lelungan itikadi krana meyakini anhas sak temene Ibnu Taimiyah ai ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam tegese ziarah kubur maring Nabi sallallahu alaihi wasallam taatun hale taat kana ana apa dalika mengkono ziarah kubur iku muharraman haram bi ijma'il muslimina kelawan kesepakatan pira-pira wong kang muslim fasara mongko dadi apa at-tahrimu haram minal amril makatu'i saking perkara kang den tinggalake bihi kelawan ma qala dawa sapa al-alamatu Asy-Syaikh Muhammad Baqir Al-Hanafi al-Muti'i dawa sapa Asy-Syaikh Muhammad Baqir Al-Hanafi al-Muti'i fi risalatihi al-musammati fi risalatihi ing dalem risalahe Syekh al-musammati kang den arani rupane Tadhhirul Fuadi min Danasil I'tiqadi jenenge kitab Tadhhirul Fuadi min Danasil I'tiqadi wa hadzal fariqulan utawi iki golongan qadib tala temen-temen menjadi cobaan sapa al-muslimuna pira-pira wong Islam bikathirin kelawan akeh minhum saking muslim salafan hale ulama salaf khalafan lan ulama khalaf pakanu mongko ana sapa firqah wasmatan kecacatan wasulmatan lan pertikaian fil muslimina ing dalam pira-pira wong kang muslim wong utwan lan anggota fasidan kang rusak yajibu mongko wajib apa ketuhu ninggalake perkara mau ninggalake farik hatta la yu'di sehingga ora tertular al-baqi kang liya fahuwa mongko utawi farik iku kal majdumi kaya wong kang lara lepra yajibu wajib apa al-firaru lari minhum saking farik fa innahum mongko sak temene firqah iku farikon golongan yang abuna kang mempermainkan bidinihim kelawan agamane muslim yadumuna lan menghina sapa firqah al ulama ing ulama salafan hale ulama salaf khalafan lan ulama khalaf. Pasal ini menjelaskan tentang penduduk Jawa berpegang teguh kepada madhab Ahlussunnah wal Jamaah dan menjelaskan tentang permulaan munculnya bid'ah dan menyebarnya bid'ah di tanah Jawa dan menjelaskan macam-macam orang ahli bid'ah di zaman ini. Umat Islam yang mendiami tanah Jawa pada zaman dahulu telah bersepakat dan menyatu dalam satu keagamaan, dalam satu keyakinan. Mereka dalam bidang fikih mengikuti Imam Syafi'i, dalam bidang usuluddin mengikuti Imam Abi Hasan al-Asy'ari, dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Ghazali dan Imam Hasan Asy-Syadzili. Kemudian pada tahun 330 Hijriah timbullah berbagai pendapat yang bermacam-macam. Timbullah berbagai golongan yang bermacam-macam dan pendapat yang bertentangan dan isu-isu yang bertentangan dan tokoh-tokoh yang saling tarik-menarik. Maka di antara mereka itu ada yang memegang teguh pada tokoh ulama salaf terdahulu. Dan ada juga yang memegang teguh kepada kitab-kitab yang sudah lulus sensor, yang muktabaroh atau lulus sensor, seperti kitab Fathul Qorib, kitab dan lain-lain sebagainya yang dikaji di pesantren-pesantren. Dan mencintai ahlul bait, keluarga Nabi dan wali-wali dan ulama sholih dan orang-orang sholih dan ngalap barokah atau mencari barokah kepada mereka
kepada keluarga Nabi, aulia, dan orang-orang solih tersebut, baik ketika dia masih hidup ataupun sudah mati. Dan ziarah kubur, menalkin mayit, sodakoh kepada mayit, dan meyakini syafaat dan manfaatnya doa dan tawasul dan yang lain sebagainya. Dan di antara golongan tersebut, golongan yang kedua adalah golongan yang mengikuti pendapat Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho dan mengambil bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dan Ahmad Ibnu Taimiyah dan dua muridnya Ibnul Qayyim dan Abdul Hadi. Mereka mengharamkan sesuatu yang telah disepakati oleh orang muslim sebagai kesunahan. Di antaranya adalah pergi untuk ziarah kubur ke makam Rasulullah SAW. Dan mereka berbeda pendapat dengan sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang muslim yang lain. Ibnu Taimiyah berkata di dalam fatwanya, ketika seseorang bepergian karena keyakinannya, dengan berkeyakinan dia untuk mencari atau untuk sebagai rasa ketaatan mereka kepada Nabi, dia pergi untuk ziarah kubur, maka perbuatan itu diharamkan menurut kesepakatan orang-orang muslim. Maka perkara yang diharamkan tersebut adalah perkara yang harus ditinggalkan. Imam Allamah Syekh Muhammad Baqir Al-Hanafi Al-Muti'i berkata di dalam kitabnya Tadhhirul Fuad min Danazil I'tiqad, kelompok ini telah menjadi cobaan berat bagi orang-orang muslim, baik ulama salaf maupun ulama khalaf. Maka dari itu mereka itu mencari permusuhan dan pertikaian di antara orang-orang muslim yang lain dan membuat kerusakan di dalamnya. Maka wajib meninggalkannya agar yang lain tidak tertular. Kelompok itu bagaikan orang yang terkena lepra, wajib dihindari. Sesungguhnya mereka itu adalah kelompok yang mempermainkan agama dan menghina ulama salaf dan ulama khalaf. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya ulama itu bukanlah orang yang dijaga, maka tidak wajib diikuti, baik dia masih hidup maupun sudah mati. Di sini saya akan menjelaskan. Jadi dari zaman dahulu penduduk Jawa itu berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermadhab empat mazhab tersebut. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam bidang fikih mengikuti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, imam empat mazhab tersebut. Kemudian dalam bidang usuluddin atau dalam bidang tauhid mengikuti, atau dalam bidang akidah mengikuti Imam Abi Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Ghazali dan Imam Abi Hasan Asyadili. Di sini Mbah Hasyim Asy'ari menjelaskan pada tahun 1330 Masehi, 1330 Hijriah atau dalam Masehinya 1910, yakni sebelum NU didirikan, tetapi Muhammadiyah sudah didirikan, itu muncul beberapa golongan yang bermacam-macam. Golongan yang pertama yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu golongan yang
yang mengakui perbedaan pendapat di antara para ulama dan tetap mengikutinya. Dan mereka juga berpegang teguh kepada kitab-kitab yang sudah lulus sensor, yang sudah tersebar di tanah Jawa, di pesantren-pesantren yang sudah dikaji di pesantren-pesantren seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, dan lain sebagainya, Fathul Wahab, dan lain sebagainya. Dan dia juga mencintai Ahlul Bait atau keluarga Nabi, mencintai para wali, dan mencintai orang-orang sholih. Kenapa di sini Mbah Wahab mencantumkan bahwa golongan yang pertama adalah golongan yang mencintai Ahlul Bait? Karena di Mekah waktu itu, di Arab Saudi, ada golongan yang tidak mencintai atau tidak menghormati keluarga Nabi dan para wali dan para orang sholih, seperti Syiah dan lain sebagainya. Syiah kan ada dua, Syiah Imamah dan Syiah Ziyadah. Nah, waktu itu ada golongan Wahabi, yang lebih tepatnya kalau golongan Syiah masih mencintai Ahlul Bait, tapi kalau golongan Wahabi tidak mencintai Ahlul Bait dan para wali. Kemudian ngalap barokah atau mencari barokah kepada para sesepuh, kalau sowan-sowan ke para wali, ke para syekh, ke para kiai, atau belajar. Kemudian baik mengalap barokah itu baik mengalap barokah atau mencari barokah kepada para wali itu baik dia ketika dia masih hidup maupun sudah mati. Misalnya kalau sowan untuk mencari barokah, kalau kiai itu sudah meninggal, misalnya dengan menziarahi kuburnya, menalkin mayit, sedekah, dan meyakini adanya syafaat, meyakini besok di hari kiamat adanya syafaat Nabi akan memberikan syafaat kepada umatnya, dan kemanfaatan doa dan tawasul dan yang lain-lain. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengikuti pendapat Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho ini sebenarnya dia juga ulama yang mempunyai banyak karangan. Akan tetapi pada waktu itu ada suatu karangannya yang yang menyesatkan. Kemudian golongan yang mengambil bid'ahnya Muhammad Abdul Wahab atau Ibnul Wahab atau pendiri Wahabi. Ibnul Wahab adalah pendiri Wahabi, dan Ibnu Taimiyah dan dua muridnya Ibnul Qayyim dan Abdul Hadi. Nah, Ibnu Taimiyah ini adalah seorang ulama yang mempunyai banyak karangan, dan ada 66 karangannya yang menyesatkan, yang disebarkan oleh dua muridnya yaitu Ibnul Qayyim dan Abdul Hadi dalam bentuk jurnal, kemudian disebarkan di tanah Jawa. Di antara ajarannya yaitu bahwa tidak percaya bahwa adanya malaikat dan makhluk-makhluk gaib. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Kemudian mereka Wahabi, ajaran Wahabi atau ajaran yang kedua yang oleh Mbah Wahab tidak boleh diikuti, yaitu mereka juga mengharamkan apa yang disunahkan, apa yang menjadi kesunahan bagi orang-orang muslim di tanah Jawa, seperti ziarah kubur ke makam Nabi. Lah, pada waktu itu di Mekah, pada waktu Mbah Hasyim mengarang ini, pada waktu itu di Mekah
hampir terjadi penggusuran makam Nabi atau pemusnahan makam Nabi, karena ajaran Wahabi ini tidak menyetujui adanya ziarah kubur. Maka dari itu, agar mereka kaum Syiah atau kaum Wahabi dan kaum Wahabi, mereka memusnahkan makam Nabi agar orang-orang Sunni itu tidak bisa ziarah kubur lagi. Maka dari itu, Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri NU, itu perwakilan ke sana yang dinamakan dengan revolusi jihad, itu untuk protes kepada Ibnu Saud, kepada Raja Arab Saudi, untuk tidak memusnahkan atau membongkar makam Nabi. Seperti itu. Kemudian Ibnu Taimiyah di sini juga berkata bahwasannya ketika seseorang itu berkeyakinan pergi untuk ziarah kubur dan berkeyakinan untuk mencari ketaatan kepada Nabi, pergi ziarah kubur ke makam Nabi untuk mencari ketaatan, itu mereka mengharamkan. Mereka juga berkata bahwasannya kita itu tidak boleh mengikuti para ulama, karena ulama itu menurut mereka itu juga mempunyai banyak kesalahan, tidak dijaga dari kesalahan, maka tidak wajib diikuti. Padahal mereka itu menyebarkan kebohongan, padahal mereka itu tidak tahu bahwasannya mereka itu berbohong. Dan mereka juga tidak mengikuti para ulama, padahal mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Sedangkan Al-Quran dan hadis itu kan juga dari yang hadis itu kan juga dari pendapat-pendapat ulama, dari Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lain-lain. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.